ijazah itu adalah hasil proses kalian belajar selama kalian 3 tahun. Dan ijazah itu berlaku seumur hidup. Ya, proses kalian belajar. Ya, selama 3 tahun. Sesuai dengan prodi kalian sebagai penyiar multimedia yang outputnya sesuai dengan profil lulusan yang ingin dicapai. Nah, sertifikat kompetensi itu adalah bentuk pengakuan kompetensi yang dimiliki individu. Baik kalau bicara kompetensi itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap kerja. Nah, makanya acuan dalam melakukan eh, pelaksanaan asesmen kompetensi, penyusunan dalam ada namanya skema, ya skema sertifikasi, skema sertifikasi itu acuannya kita mengacu pada standar kerja kompetensi nasional Indonesia SKKNI. Jadi kalian sebagai penyiar radio punya kompetensi apa saja. Nah, itu kita sudah sesuaikan dengan standar kompetensi kerja. Ya, jadi kompetensi sertifikat kompetensi ini berlaku 3 tahun. Kenapa? Karena kompetensi individu itu akan berubah. Kalian akan teruskan. Ya, misalnya eh, sekarang misalnya penyiar radio yang level junior. Mungkin nanti ke depannya sudah ketika kalian masuk terjun langsung di industri di industri radio itu akan meningkat dan akan ada peningkatan kan kompetensi individunya. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Dan sertifikat kompetensi ini tadi ya saya katakan pengakuan. Jadi ketika Amanda kerja di industri radio sebagai melamar sebagai penyiar radio itu punya nilai lebih buat Amanda. Kenapa? Karena sudah bisa membuktikan bahwa saya bisa nih melakukan pekerjaan sebagai penyiar radio. Itu yang membedakan ya. Jadi sertifikat kompetensi ini pembuktian tadi, pembuktian kemampuan seorang dapat melakukan pekerjaan apa. Gitu. Nah, ini yang punya nilai lebih kalian sebagai mahasiswa vokasi. Ya, sehingga kalian akan lebih cepat diterima di industri karena industri sudah percaya dengan ketika kalian memiliki sertifikat kompetensi itu kalian sudah dapat bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang penyiar radio. Ini contohnya. Itu ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini? Manfaat dari sertifikat kompetensi. Mungkin saya izin bertanya, Bu, permisi. Ya, silakan Amanda. Nanti akan ada mata pelajaran atau mata acara apa aja ya yang diujikan untuk penyiaran sendiri. Oke, nanti saya akan sampaikan. Jadi dalam penyiaran radio ini ada namanya tadi ya kita mengacu kepada skema sertifikasi dan standar kerja kompetensi nasional Indonesia. Nah, apa saja nanti unit-unit kompetensi yang harus kalian pahami untuk melakukan asesmen nanti saya akan tampilkan ya. Nanti pertanyaan Amanda akan kita jawab unit-unit kompetensi apa saja ya sebagai seorang penyiar radio. Nah, untuk sebelum pelaksanaan asesmen, itu kita ada pengisian formulir APL 01 atau pendaftaran lah ya. Kalian ingin mengikuti asesmen kompetensi, ada pendaftaran. Nah, formulir pendaftarannya mungkin bisa ditampilkan kan? Nah, nanti yang pertanyaan Amanda ada di sini. Jadi unit-unit kompetensi apa saja yang nanti akan kita ujikan. Coba. Nah, ini ya. Jadi nanti saya minta kalian semua mengisi formulir pendaftaran yang akan kita nanti share. Nanti kemudian kalian masukkan lagi ke dalam G Drive ya. Jadi silakan tulis identitas pribadi kalian. Ya, jadi ini permohonan untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Ya, jadi formulir APL 01 kalian silakan lengkapi ya nama lengkap, nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah. Dan kenapa pakai KTP? Karena ini terdaftar. Sertifikat kompetensi kalian terdaftar di bawah BNSP, Kemenaker. Ya, jadi ini merupakan kalian punya, kemarin yang saya bilang ya, pembuktian, pengakuan kalian sebagai pekerja eh, di bidang penyiaran multimedia untuk bidang penyiar radio. Nah, hasil dari asesmen ini adalah hasilnya ada dua, aja kompeten atau belum kompeten. Jadi bila nanti dinyatakan belum kompeten, ya itu mungkin nanti akan ada treatment khusus, ada tindak lanjut ya. Nah, yang dapat bila dinyatakan kompeten itu baru kalian akan memperoleh sertifikat kompetensinya dengan berlogo lambang Garuda karena itu adalah badan lembaga sertifikasi profesi di Indonesia. Nah, pengakuannya untuk BNSP ini tidak hanya sudah melakukan
recognition untuk pengembangan ke negara-negara ASEAN. Jadi sama standarnya di negara ASEAN. Jadi pengakuan Indonesia udah G2G ya. Penyiar radio di Indonesia maupun di Malaysia, di Filipina itu semua sama punya standar kompetensi yang seperti yang kita miliki. Kemudian ya dia saya bilang pengakuannya. Nah ini instrumen ini, metode asesmen ini pun sudah kita mengadopsi dari Australia. Ini sudah diatur oleh BNSP. Jadi LSP ini berperan sebagai perpanjangan tangan lisensi dari BNSP. Jadi kita diberikan mandat, diberikan SIM oleh BNSP untuk bisa melakukan asesmen. Gitu. Ya, itu ya. Jadi kalian harus pahami kenapa kalian melakukan asesmen ini gitu. Ya, jadi sangat-sangat penting banget ya kalian bersyukur ya vokasi. Makanya vokasi itu 0% masa tunggu kerjanya. Artinya ketika kalian lulus itu sudah beberapa bulan sudah kalian bekerja gitu. Tidak sulit untuk mencari pekerjaan karena itu makanya karena tadi ada acuan kita semua berbasis kompetensi. Bahkan kurikulum yang disusun oleh kita pun di vokasi itu berbasis kompetensi. Jadi terbangun link and match-nya antara dunia industri atau dunia usaha dengan dunia akademisi. Jadi kalian ketika nanti kalian sudah lulus itu kalian jangan tadi yang saya bilang ya jangan bikin malu vokasi UI ya. Jadi kalian ketika disuruh kerja sesuai dengan profil lulusan atau capaian lulusan, kalau sudah bisa melakukan pekerjaan itu, kalian harus yakin bahwa saya dapat melakukan pekerjaan itu gitu. Ya, oke ini ada yang mau tanya ini ya. Nanti kalian isi semuanya lengkapin, kemudian turun ke bawah kan. Nah, kalian lengkapi persyaratannya juga. Ya, turun ke bawah lagi kan. Nah, ini ya. Jadi ini untuk penyiar radio. Nah, tadi pertanyaan Hana, apa saja unit kompetensinya? Jadi kalian mulai harus bisa dapat melakukan ya, mengumpulkan dan mengorganisir materi konten untuk siaran. Kalian kan sudah ada mata kuliahnya ya. Menulis narasi dan materi informasi terkini untuk siaran, menghimpun materi audio yang akan disiarkan, membangun teknik mempresentasikan informasi di radio, mempresentasikan program siaran sederhana, mempresentasikan program siaran beragam, melakukan wawancara radio, mengeksplorasi topik secara on air ya, mengolah kinerja pribadi, melaksanakan pekerja bersama orang lain secara efektif, mengikuti prosedur K3 ya, pasti kerja, kemudian melakukan persiapan olah vokal dan penampilan. Saya rasa semua unit kompetensi ini sudah diajarkan kalian dalam proses perkuliahan selama ini. Jadi tidak ada kendala ya. Kalian sudah memahami. Nah, inilah unit-unit kompetensi bila kalian sebagai seorang penyiar radio. Jadi ketika kalian nanti kerja di industri radio di Mari di, apa di Prambors atau di Gen FM ya, kalian udah tahu gimana menyusun konten ya untuk siaran, bagaimana membuat narasinya, bagaimana kemudian audio yang akan disiarkan, teknik mempresentasikannya, bahkan sampai yang sederhana bagaimana, kemudian yang modelnya beragam gimana, wawancara di radio, on air ya. Jadi sudah penggunaan alat dan kita sudah berpraktek, kita punya lab radio. Jadi tidak ada yang yang tidak bisa nih ya, maksud saya di sini. Oke, ini 12 unit kompetensi ini yang akan kita lakukan asesmennya nanti. Ya, jadi kalian tidak usah khawatir karena tadi ya saya bilang kalian sudah mendapatkan ini semua dalam bangku perkuliahan. Kemudian persyaratannya nanti saya minta kalian transkrip nilai ya. Transkrip nilai dilampirkan terkait dengan mata kuliah tadi kan ada pengantar radio, mungkin fungsi multimedia ya, setelah sudah punya. Jadi nanti lampirkan saja transkrip nilai. Kemudian kalau ada sertifikat atau ada hal yang sertifikat, maksud saya sertifikat pelatihan atau sertifikat-sertifikat yang mendukung kalian pernah atau sertifikat magang misalnya silakan saja ya. Nanti kalian bisa lampirkan ya ini jadi bisa dilampirkan lagi. Kemudian bukti administratifnya jangan lupa KTP sama pas foto, tapi ini bisa menyusul turun ke bawah. Turun ke bawah Tan. Oke. Ya, turun ke bawah. Terus kemudian, nah ini kalian pemohon, ya kalian pemohon itu tadi ya pendaftaran, silakan
tulis nama dan tanda tangan terus sama tanggal. Ya, oke. Sudah, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Yang APL 01 cukup? Oke ya, paham ya. Oke, selanjutnya pengisian yang kedua kalian mengisi formulir APL 02. Nah, ini maksud saya kenapa kalian punya waktu panjang, ya mungkin kalian punya program podcast ya. Ada videonya, silakan itu nanti bisa juga nanti dilampirkan ya, eh, podcast atau tugas kelompok. Mungkin ada ya, Amanda ya. Kalian praktek di lab radio kan? Iya ada Bu. Mm. Nah, itu nanti yang akan dikumpulkan juga ya untuk sebagai portofolio yang nanti kalian akan dilakukan asesmen. Jadi nanti tadi saya bilang kan, makanya kalian punya waktu panjang, makanya kenapa Mbak Penny kita mundur pelaksanaan asesmennya untuk jadi tanggal 7 Juli untuk kalian sekarang kan lagi ngurus TKA ya, makanya khawatir karena tadi persyaratan-persyaratan ini yang silakan kalian pernah bikin tadi podcast atau praktek di radio ya, kemudian bikin program acara di radio, silakan nanti itu jadi bahan lampiran. Nanti kami akan sediakan Citrix. Gimana? Ada yang mau tanya atau bocor? Apa ada suara masuk? Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Yang formulir APL 02 ini asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri ini adalah kalian sudah eh, namanya asesmen mandiri, berarti kan kita mengukur ya, mengukur kemampuan diri kita sendiri. Jadi kalian sudah merasa yakin bahwa tadi yang saya bilang kan, sebenarnya asesmen ini ada meyakinkan kembali ya, memastikan kompetensi diri seseorang. Nah, ketika kalian sudah tadi yang saya bilang kan, kalian sudah mendapatkan ini semua dari proses perkuliahan ya, silakan kalian checklist di K semua kompeten ya. K ini artinya kompeten, BK ini artinya belum kompeten. Jadi nanti kalian silakan checklist di K semua di bagian kompeten. Ya, ini kan apakah misalnya saya mengumpulkan dan mengorganisir materi atau konten untuk siaran. Nah, ini kan sekalian menemukan informasi yang tepat caranya kan. Kalau misalnya ada bukti yang relevan, silakan kalian sampaikan bukti tersebut. Misalnya tadi ya, dalam mata kuliah, perkuliahan kan ada proses praproduksi ya kan. Produksi, nah silakan kalian lampirkan gitu. Ya, jadi ini intinya semua diisi kompeten semua ya, karena kalau diisi belum kompeten, itu artinya kalian belum siap ya, kalian belum siap untuk melakukan asesmen ini. Gitu. Jadi silakan diisi kompeten semua sampai ke bawah. Silakan Intan turunin aja sampai ke bawah. Ya, ini semua oh ya pertanyaan Amanda juga. Ini bisa dilihat di sini juga nih bentuk perangkat asesmennya ya. Nanti untuk soalnya lah ya. Untuk soalnya kita berbasis pada standar kompetensi kerja. Jadi berbasis pada elemen unit-unit kompetensi yang ada di sini dan kriteria unjuk kerjanya juga. Ini. Jadi kalian bisa mempelajari di APL 02 ya secara detail ya. Jadi kami melakukan asesmennya tidak jauh dari unit-unit kompetensi yang tersedia di situ. Gitu ya. Jadi ini semua diisi K semua ya. Diisi K semua sampai ke bawah. Sambil tadi yang saya bilang, ini pertanyaan Amanda, apa saja nanti yang akan materi untuk melakukan asesmennya ini yang ada di APL 02. Tadi ada sekitar 12 unit kompetensi yang akan kita lakukan asesmen. Kita istilahnya asesmen ya, bukan ujian. Beda tadi yang saya bilang ya, ujian di kelas dan di pelaksanaan asesmen ini tadi. Oke, sampai ke bawah. Karena ini yang kita lihat tadi yang saya bilang ya, kompetensi. Jadi pengetahuan kalian, keterampilan, termasuk sikap kerja ya, yang sesuai dengan standar kompetensi. Bagaimana dalam dimensi kompetensi itu kalian tadi memecahkan problem solving, ya, permasalahan. Kemudian bagaimana melakukan tugas ya, atau pekerjaan dan mengolah pekerjaan ya, sampai kemudian sekarang kan udah beralih juga ya, transfer skill ya, digital ya, radio beralih juga. Digital itu kalian sudah bisa melakukan itu. Nah, ini semua
Silakan nanti kalian lihat. Nah, ini semua dikompetenin semua ya, di checklist ya, di checklist, apa kasih checklist di bagian kompeten. Nah, sampai kemudian terakhir kalian silakan tulis nama kalian dan tanda tangan. Jadi kalian istilahnya peserta itu adalah asesi. Nah, nanti kalian akan dilakukan asesmen oleh asesor namanya, asesor kompetensi. Ya, asesor kompetensi siapa saja nanti akan ada terdiri dari Mbak Penny, Mbak Melisa, Mbak Putri ya, Mas Dika dan tim yang lain yang kalian akan melakukan uji di situ. Ya, nanti diisi di tanda tanganin. Ada yang mau tanya untuk ini? Ada yang mau tanya? Mbak Rani, mohon maaf Ya, saya Mahendra izin bertanya Mbak. silakan Mahendra. Oh ya, Em, tadi saya agak nggak paham yang Hmm. form yang pertama sama kedua itu berarti pengisian ini tuh dilakukan yang 7 atau yang 25 dan yang form pertama itu tadi kan ada berkaitan sama bukti-buktinya juga ya Mbak. Itu Ya, maksudnya dari semua tugas yang kita lakuin itu nanti akan hmm, diberikan waktu untuk masukin ke drive dan pengisian formnya itu dikumpulkan di saat yang bersamaan ya atau bagaimana ya Mbak? Tadi ya. soalnya pas yang awal-awal saya agak nggak masuk gitu. Baik, apa, siapa Fransiskus ya. Jadi memang itu semua nanti yang tadi saya bilang ya pengisian apel 01, nah ini sudah diberikan link G-Drive-nya. Jadi nanti isi apel 01 itu permohonan pendaftaran. Ya, permohonan pendaftaran dengan dilengkapi persyaratannya. Persyaratannya apa saja? Persyaratan dasar itu ada transkrip nilai. Ya, transkrip nilai kalian bisa ambil dari SIAK ENG kan ya. Terus kemudian ada sertifikat mungkin ya yang mendukung kompetensi sebagai penyiar radio. Kalau kalian pernah ikut pelatihan, silakan nanti kalian lampirkan. Kemudian KTP, kemudian pas foto ya, itu dilampirkan. Itu untuk melengkapi formulir apel 01. Nah, apel 02 itu asesmen mandiri. Itu juga kalian isi. Asesmen mandiri itu eh, adalah rincian dari unit-unit kompetensi yang ada di APL 01. Tadi kan ada 12 unit ya kalau nggak salah seperti itu. Eh, ada 12 ada 12 unit. Nah, itu ada 12 unit. Jadi gini, Franciscus, jadi untuk menjadi seorang penyiar radio ada 12 unit kompetensi yang harus dimiliki ya dari SKKN yang ada. Jadi mulai dari mengumpulkan dan mengorganisasi materi konten untuk siaran, menulis narasinya, menghimpun materi audio yang akan disiarkan, membangun teknik presentasi informasi di radio, mempresentasikan program-program siaran sederhana, mempresentasikan program siaran beragam, wawancara radio, topik secara on air, kinerja pribadi sampai pelaksanaan K3 kan perlu ya di setiap pekerjaan sampai bagaimana persiapan olah vokal dan penampilan. Nah, 12 unit ini itu kalau kalian lihat lagi ada tertera di APL 02. Tetapi elemen ini adalah langkah kerja. Nah, elemen ini artinya sama juga dengan langkah kerja. Jadi ketika Franciscus melakukan Mahen yang melakukan persiapan olah vokal dan penampilan, eh, langkah kerjanya apa saja? Mulai dari mempersiapkan dan melakukan olah vokal. Nah, KUK-nya apa? KUK itu kriteria unjuk kerja. Apakah saya dapat mengumpulkan materi dari berbagai sumber? Mahen belajar kan? Materi dari berbagai sumber ketika kita bikin buat nanti narasinya sebenarnya dari mana, kemudian dapat melafalkan kalimat yang tersusun dengan baik dan benar. Nah, ini di checklist saja. Nah, bukti yang relevan kalau misalnya ada silakan diisi. Kalau misalnya tidak ada ya sudah tidak apa nggak usah diisi. Bukti yang relevan apa? Misalnya mempersiapkan melakukan olah vokal ada apa semacam apa kayak perencanaan kan ya, pra produksi ya, mengumpulkan materinya, mungkin ada semacam narasi atau tadi yang saya bilang tugas mata kuliah yang terkait dengan itu silakan aja ditulis aja di sini hanya ditulis relevannya apa. Itu nanti di
Lampirkan, kalian mau pilih, kalian pernah melakukan bikin podcast kan? Mahen pernah bikin podcast gak? Iya betul Mbak. Ya, itu bisa dijadikan Pernah lampiran. Mbak produksi konten Atau audio. pernah praktek di lab radio. Ada mata kuliah khusus nggak tentang radio. Nah, itu hasil produksi kalian praktek itu bisa dilampirkan juga. Gitu, Mahen. Oke, baik Mbak. Berarti untuk kedua form ini itu harus sudah dipenuhi Ya. pada saat tanggal eh, harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan asesmen. Jadi paling lambat kalian kumpulkan bisa tanggal 29 atau 30 lah ya, karena kalian ada waktu ya untuk mencari berkas-berkas tersebut. Karena Oke. kita asesmennya tanggal 7 Juli, jadi kalian saya rasa punya waktu yang banyak. Kalau misalnya belum buat, bisa ada kesempatan untuk memproduksi. Baik Mbak, saya mau izin make sure juga. Berarti yang tanggal kan harusnya tuh ada sertifikat kompetensi tanggal 29 itu ya Mbak? Enggak jadi mundur, jadi tanggal 7 Juli, karena ada rapat BPM ada. Oh, oke baik Mbak, terima kasih banyak. Jadi pelaksanaan asesmen tanggal 7 Juli. Nah, kita ini BIMTEK-nya nih hari ini. Ya. Jadi kalian punya waktu panjang nih, paling lama BIMTEK-nya udah terlebih dahulu pelaksanaannya tanggal 7 Juli. Jadi tadi saya bilang punya waktu yang banyak kalian mengumpulkan tadi ya, mengingat kembali pada saat mata kuliah penyiar radio, dan saya yakin kalian juga sudah berpraktek kan, kita punya lab radio. Gitu. Baik Mbak, terima kasih banyak. Gitu ya. Jadi dikumpulkannya mungkin nanti kira-kira kalian punya apa mau tanggal 30 Selasa sebelum 1 minggu sebelum pelaksanaan asesmennya, atau mau hari apa? Hari Kamis diperpanjang tanggal 2 Juli misalnya pengumpulan batas akhir, kan tanggal 7 ya kita asesmennya. Gimana? Mau tanggal 2 atau tanggal 2 Juli ya? Mau kita sepakatin bersama? Iya, kalau dari saya mungkin boleh sih Mbak. Soalnya ada beberapa yang baru selesai magang di 30 dan Nah, itu dia. deadline pengumpulan TKA juga di 2 Juli juga kan ya Mbak. Jadi mungkin Nah, bisa. itu dia. Itu makanya kenapa pertimbangan kami semua ya dosen tim dosen siar, kenapa jadi 7 Juli, karena kalian sudah lebih tenang gitu kan. Itu jadi ya nanti kita akan kirim undangan pelaksanaan asesmennya termasuk rundown acara kita mulai jam 8. Jadi tanggal 7 Juli itu jam 8 sampai jam 8.30 kalian registrasi, kemudian jam 8.30. Jadi metode asesmen kita ada dua ya. Jadi pertama adalah metode asesmen untuk pengumpulan buktinya secara langsung, itu kita menggunakan kegiatan struktur. Nah, kegiatan struktur itu adalah misalnya bagaimana tahapan tadi nih yang 12 unit ini, proses kerja kalian sebagai penyiar radio itu seperti apa. Jadi nanti kalian tadi ya, yang kalian kumpulkan misalnya tadi hasil podcast atau kalian butuh video sebagai penyiar radio, nanti kita tanya di situ. Kalian mempresentasikan itu dan kita akan tanya. Kemudian metode bukti tambahan itu dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis. Jadi kalian nanti ada soal esai yang kalian harus jawab. Jadi makanya eh, tahap pertama tadi ya, jam 8 sampai jam 8.30 kalian registrasi, 8.30 sampai jam 9 kalian mengerjakan soal esai. Kemudian setelah itu kalian ketemu satu persatu dengan asesor kompetensinya. Itu nanti akan ada pembagiannya. Siapa saja dengan siapa, misalnya Mahen dengan siapa asesornya Mbak Penny misalnya. Jadi nanti ada satu asesor itu ada 10 atau 12 peserta yang kalian harus apa asesinya, maksud saya di sini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi kita sepakat ya untuk pengumpulan berkas ini paling lambat tanggal 3 Juli lah. Oke ya, 3 Juli. Jadi semua urusan kalian sudah selesai semua dan di tanggal 7 Juli kita pelaksanaan asesmennya. Ada yang mau didiskusikan kembali? Cukup? Izin make sure Bu, Ya, berarti silakan. untuk berkas tadi itu hanya untuk perlengkapan untuk melanjutkan ke asesmen. Untuk asesmennya sendiri di hari H itu kita sebagai mahasiswa nggak nyiapin bahannya kan Bu, jadi kayak udah tersedia dari pihak asesornya gitu. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan kita nggak bikin PPT, nggak bikin yang kayak gitu kan Bu?
untuk Kalian bikin presentasi. bikin itu tadi yang saya bilang, lampirkan hasil kerja produksi kalian di mata kuliah radio ini kan ada mata kuliah tentang radio kan, tugasnya Iya. apa? Nah, itu yang kalian bawa, ya kalian nanti presentasikan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi bisa dalam PPT, ya, dalam PPT-nya misalnya proses kerjanya, kemudian bisa tadi ya, video podcast kalian nanti itu juga bisa kalian tampilkan. Jadi itu bahan yang akan kalian bawa juga pada saat hari H-nya, pada tanggal 7 gitu, Trista. Trista tadi ya. Iya, Ibu. Berarti untuk uji kompetensi ini tuh emang hanya satu aja, Bu, untuk penyiar radio. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi mahasiswa tidak bisa memilih mau uji kompetensi di jalur apa. Iya, karena tadi kan saya bilang kenapa kita hanya satu penyiar radio, karena penyiar radio ini kan ada tadi ya, kita penyiaran multimedia, jadi kita bisa memproduksi produk-produk siar. Penyiar radio kan tidak hanya tapi bisa juga digital kan, tapi dan ada di dalam related dengan mata kuliah yang kita sudah jalanin kan selama ini. Kurikulumnya masih ada kurikulumnya gitu. Gitu. Kenapa Trista itu semua dapat kan mata kuliah tentang radio kan? Dapat Bu. Nah, Cuman kayak kepikiran aja. Oh, jadinya karena kan tahun lalu tuh setahun fotografer iya, media, fotografi sama fotografer media. ada yang Nah, dapat markom juga gitu. Karena iya ngelihat ada prospek kerja juga sih di tahun ini kayak oh dapatnya penyiar radio nanti berarti emang harus ke situ atau bisa dipakai ke yang lain karena ngelihat radio di sekarang tuh gimana ya? Agak kurang aja gitu, Bu. kan besar berlari ke digital. Banyak kan ini tidak hanya tadi ya saya bilang ya, produksi siar itu kan ya tadi salah satunya medianya bisa melalui radio. Kemudian banyak kan kita sekarang kan podcast kan juga lagi tren. Nah itu podcast itu kan juga bisa menjadi produk siar juga kan gitu. Medianya ya tidak hanya radio tapi juga ada beda itunya kan, beda materi tapi secara substansi gitu kan. Ketika kita memproduksi itu kan sama ya tadi ya, mulai dari kita memahami materinya apa yang mau kita sampaikan, kemudian bagaimana narasinya, bagaimana olah vokalnya, itu semua terintegrasi gitu. Walaupun tadi yang Trisa bilang penyiar radio sekarang menurut saya masih tetap eksis kapanpun gitu loh. Ya, hanya beralih bentuk formatnya saja gitu, balik ke digital. Gitu. Kalian Baik, bisa lihat Ibu. banyak ya Prambos itu dari zaman dulu saya ya sampai sekarang masih eksis, masih banyak. Dan tapi ya tadi ya mesti lalu ke pengembangan karena dimanapun orang kan pasti juga dengar radio walaupun ada Spotify ya dan lagu bisa dengar, tetapi ada informasi dimanapun kapanpun bisa. Tapi ya tadi ya saya bilang ya formatnya saja yang beralih ke digital sebenarnya sana. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Trista aman ya, Trista ya. Jadi kalian yakin aja pede gitu pasti akan terpakai kok satu prinsip. Ya, karena tadi bicara industri gitu ya, yang apa masih banyak kok media, masih ada media konvensional yang eh, tetap ada gitu. Oke, kalau fotografer itu memang tidak semua kan ya fotografer, walaupun memang terpakai juga gitu. Jadi silakan aja kalian boleh juga sih mau ngambil yang lain. Kebetulan kita ada juga teknik penulisan naskah TV ya. Kemudian tadi yang dibilang Markom ya termasuk tadi fotografer media. Tetapi dari vokasi itu memfasilitasi hanya satu skema sertifikasi. Kalau kalian mau lagi yang ngambil yang lain, silakan nanti menghubungi ke MSP. Itu bisa. Baik, Ibu. Ya, makasih ya. Baik, kalau ada yang mau disampaikan lagi, bila itu boleh kita buka kamera dulu untuk kita dokumentasi. Rahmi, izin Mbak Rahmi. Oh ya, oh ada Mas Arius, silakan Mas Arius. Pada saat hari H, Betul, waktu betul. uji kompetensi, apakah Heeh. para Ada Mbak asesi Melisa. Mohon maaf. diminta untuk Jangan-jangan. menggunakan seragam? Oh, pakaian ya. Iya. Ya,
kita tuh pakai sidang ada gak sih Mas Mbak Melisa? Nah, ada rapi aja. Tapi Nggak mungkin ada butuh rapi hitung aja kali, Mbak. ya udah. Baik kita menggunakan pakaian formal saja. Baik. Mbak Terima Melisa, kasih, Mas Mbak Arus, maaf Rami. saya nggak menyapa. Saya pikir cuman mahasiswa doang. Aman, aman, Mbak, aman. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Melisa, Mas Aryo silakan. Enggak, Aman sih, Mbak. Mbak. Dari aku cukup mungkin Mas Arius. Ya, mengingatkan kalau uji kompetensi ini adalah salah satu persyaratan lulus dari vokasi UI, jadi harus dilakukan. Semangat teman-teman, karena kalian sudah pernah melakukan ini di kelas saya, di kelasnya Mbak Penny, kelasnya Mbak Mel. Tinggal dikumpulkan aja buktinya, dan beruntung Prodisiar punya waktu yang cukup sih untuk mempersiapkan seluruh materinya. Terima kasih, Mbak Rami. Makasih Mas Arius. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Rekan-rekan mahasiswa? Cukup? Baik, bila cukup, silakan kita dokumentasi terlebih dahulu, Intan. Nanti kita itu ya ada di-share ya untuk pengisiannya apel 01 dan apel 02. Mbak Rami, mohon maaf Mbak, saya Ya, masih ada sedikit pertanyaan ya untuk. Mahendra. Oh ya, Mahendra, jadi jadi yang saya pahami berarti di tanggal 2 Juli itu form yang APL 1 sama form APL 2 itu udah harus disubmit sebelum asesmennya pada tanggal 7 Juli, betul ya Mbak? Ya, benar. Oke. Nah, tadi saya sempat cek lagi yang form APL 1 itu kan ada fotokopi transkrip nilai, terus ada juga atau portofolio terkait bidang, dan ada juga fotokopi terkait sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang similar sama jurusannya gitu. Nah, kalau misalnya bukti administratif tersebut, misalnya ada yang eh, tidak memenuhi syarat, itu gimana ya Mbak? Atau Kan semuanya itu memang bahasanya kan ada atau. Jadi ya? boleh pilih salah satu. Oh, oke. Nah, berarti nanti memang selain form 1 itu ada link tambahan untuk apa namanya, nge-attach dokumen-dokumen yang diperlukan ya, misalnya kayak kopi KTP gitu. Ya, Oh, oke, sama baik. itu sama tadi yang Mas saya sampaikan hasil produksi kalian untuk mata kuliah ini. Oh, Eh, oke. Tadi saya bilang mungkin ada podcast, mungkin ada Mm. kalian berpraktek di lab radio gitu ya. Oke, baik, Mbak. Nah, Silakan. berarti yang tanggal 7 Juli tadi kan tadi Trista kalau nggak salah sempat nanya, Hmm. berarti kita harus, apakah kita harus bawa portfolio atau slide prestasi untuk tunjukin hasil karya kita, itu kita pada saat tes itu juga perlu melakukan hal tersebut ya, Mbak? Atau, Ya, jadi dibawa juga tanggal 7. Jadi kalian hanya membawa tadi yang saya bilang produksi hasil karya kalian pada saat tadi sama kalian kuliah ya, terkait oh, tentang potensi tadi untuk penyiar radio. oke, baik, Mbak. Karena tadi yang sempat Mbak Rami mention tentang sertifikasinya itu di radio, berarti memang make sure portofolionya itu apakah lebih dominan ke arah situ, atau misalnya tadi yang Mbak Rami juga bilang kayak misalnya kita ada penulisan atau misalnya sertifikasi lain atau portofolio lain yang di luar itu Nggak, misalnya magang, itu juga nggak apa-apa. nggak, khusus untuk aja, khusus untuk yang penyiar radio yang tadi tertera di dalam formulir apel 01 sama 02. Oh, oke. Itu yang dibawa portofolio pada saat asesmennya ya Mbak berarti. Ya, benar. Oke, baik Mbak, terima kasih banyak. Jadi kalian fokus saja ke satu itu ya, fokus kepada kompetensi sebagai penyiar radio. Itu tadi saya sampaikan itu tambahan. Jadi kalau kalian mau ikut lagi silakan gitu di luar dari penyiar radio. Bisa menghubungi ke LSP. Tadi yang Trista ya, yang Trista tadi tanyakan. Boleh menambahkan, Mbak Mbak, Rami? terima kasih banyak. Baik, cukup. Mbak Rami Sudah izin nambahin dikit, Mbak. ya silakan Mas Arius. Mungkin teman-teman agak bingung nih, jadi apa aja yang harus disiapin. Baiknya ada Mas Arius, punten suaranya jauh, agak kecil. Oh gitu. Kalau sekarang gimana? Udah aman? Masih agak kecil, Mas. Oh, halo, halo. Kecil Mas Arius. Mas Arius Aduh. kecil suaranya, Mas. Iya, iya. Nggak bisa lebih gede dari ini, Mbak. Ntar diomelin. Astaga. Udah ya. Segini ya. Ya, segini mudah-mudahan aman ya. terdengar. Ya, kedengar Mas. Oke, jadi siapin yang seluruh yang terkait sama penyiaran radio. Ini bukan aja jadi mata kuliah penyiaran radio,
di waktu di produksi konten radio kalian udah bikin naskah tuh, itu juga bawa aja, itu juga bisa diupload si naskahnya. Jadi ada proses dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Waktu lagi produksinya mungkin kalian bisa bawa kayak drive atau rekaman waktu kalian bikin podcast, itu bisa. Itu teman-teman jangan terlalu overthinking nyari-nyari yang nggak ada. Pilihlah pakai yang udah pernah kalian buat, pernah kalian kerjakan, karena nanti pada saat assessment itu kalian diminta untuk Jadi tekan yang ntar ya. membuktikan kalau kalian sudah Ada itu pernah kan berapa melakukan itu. tahun selesai. Gitu. Cukup jelas? Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Ada lagi nggak? Aman? Oke. Udah cukup, Mbak Rahmi. Terima kasih. Ya baik nih Aisyah, nggak ini masalah itu ya. Aisyah tanya tapi masalah itu ya revisi. Aisyah nomor saya yang kamu WA mungkin kayaknya yang rusak. Jadi nanti, nanti coba itu ya kita di luar ini ya. Nanti, saya kayaknya udah saya itu semua tuh yang udah daftar ke si Mantap saya udah ACC semua. Ya udah nanti saya itu. Baik ada lagi yang terkait ini, yang terkait tentang asesmen. Mbak, kalau misalnya untuk asesmen sendiri berarti di luar yang mungkin maaf saya agak tanya yang di luar asesmen yang hari H. Berarti kalau misalnya tertarik untuk sertifikasi lain itu kira-kira ada apa aja ya Mbak? Itu nanti ke LSP nanti Mahen nanti kita sampaikan di LSP. Maksud kamu skemanya ada apa saja gitu ya? Iya, Yang pilihan. Ya kita tadi ada tadi pesan naskah TV kalau untuk yang itu ya siar ada kemudian eh apa marketing komunikasi gitu. Ada untuk hubungan kesehatan juga kita ada K3 kita juga punya gitu. Jadi baik. nanti Mahen ya boleh nanti ketemu saya langsung. Oke, perlu diingatkan juga yang wajib diambil adalah yang penyiar radio. Kalau yang lain itu tambahan ya, Mbak Rahmi. Ya, ya benar. Terus kemudian jangan lupa diingatkan juga kalau yang lain ini berbayar. Baik, Mbak dan Mas, terima kasih banyak. Oke, cukup jelas ya. Yang wajib kalian ambil ini dulu nih. Kalau ini udah Ya, selesai, nanti ada uji kompetensi yang lain mau diambil silakan ke LSP. Kita juga mau, apakah tahun ini ada skema beasiswa, Mbak, atau bantuan? nah itu tentatif tuh serius karena negara kondisi negara. Ya, baik. Ada lagi? Cukup. Baik, cukup. Saya akhiri ya pertemuan pada hari ini. Udah didokumentasi ya, Intan? Intan? Halo, Intan? Saya minta dibantu untuk on cam sebentar. Oh, belum. Oke. Silakan teman masuk kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Baik, slide 1. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, jika sudah, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Mbak Melisa udah hadir. Sama-sama Mbak Makasih ya. Rami. Sama-sama, Semangat ya. semuanya. terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa, makasih juga ya. Sampai ketemu. Oh, yang mana bisa saya hubungi? Oke. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya pertemuan hari ini dan salam sehat selalu buat semuanya sampai ketemu di tanggal 7 Juli. Terima kasih, Mbak Rahmi. Terima kasih. Thank you Mbak Rami, Mas Aryo, Ya, semuanya saya teman-teman. Mas Agus. Sama, makasih Mbak Mel. Sampai Mbak ketemu. Putri, Mbak Mbak Penny, Putri, Mas makasih Dika. Mbak Putri. Ya, sama-sama Oh, Mbak ada semua, maaf. Iya, ada Putri. Iya, Halo, Putri. Oh,
Ya, maaf, baru Mas. nggak. Ya, terima kasih ya Mbak Putri, Mas Dika, Mbak Penny ada. Mbak Penny ada ya? Eh, nah, Nggak ada kan agak lagi nggak juga rapat Mbak, kan ya? kebanyakan tadi yang ikut Zoom. Ya udah, Kayaknya lagi rapat. dadah. Mbak Penny. Makasih ya semuanya. Izin live, semua saya tutup.